Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam kehidupan sosial yang digerakkan oleh status, penampilan sering kali menipu. Banyak orang berlomba menunjukkan kekayaan dan prestis, mengukur manusia dari gelar, jabatan, dan silsilah. Namun, tidak semua berlian bersinar di tengah sorotan. Ada pula yang sengaja disembunyikan dalam bayang-bayang, bukan karena tidak bersinar, tetapi karena terlalu terang hingga bisa membutakan mata yang tak tulus. Alia bukan wanita sembarangan. Wajahnya tak sering muncul di majalah atau televisi, namun pengaruh keluarganya jauh melampaui halaman-halaman berita. Ia adalah satu-satunya anak dari seorang ibu yang lumpuh namun sangat tangguh. Setelah ayahnya meninggal ketika Alia masih remaja, sang ibu menjadi satu-satunya tumpuan dan panutan. Meski terjebak di kursi roda, sang ibu berhasil menjalankan kerajaan bisnis, raksasa yang jaringannya menembus batas negara. Namun semua itu dilakukan dalam diam, dalam sunyi, dalam kerahasiaan yang nyaris sempurna. Alia tumbuh dengan nilai-nilai tentang rendah hati, kerja keras, dan tidak menghakimi orang lain dari tampak luar. Maka ketika ia jatuh cinta pada Dennis, pria dari keluarga terpandang dengan karier yang membanggakan, ia berpikir bahwa cinta bisa menjembatani perbedaan status. Ia berharap keluarga Dennis bisa menerima dirinya dan ibunya dengan hangat, sebagaimana ia pun menerima latar belakang Dennis yang megah. Tapi harapan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Satu momen penghinaan yang terbungkus dalam pesta keluarga, mewah menjadi titik balik segalanya. Ketika ibunya yang duduk di kursi roda dihina dan direndahkan, ketika sang suami justru tertawa dan membiarkan cemoohan itu terjadi, Alia sadar tentang harga diri. Seseorang jauh lebih berharga daripada mempertahankan pernikahan yang hanya memuliakan nama besar, tapi menginjak kemanusiaan. Alia berdiri di depan cermin besar berbingkai emas di kamarnya, mengenakan gaun putih sederhana namun anggun. Tidak ada berlian berkilau di lehernya, tidak pula mahkota megah di kepalanya. Tapi sorot matanya penuh keyakinan dan ketulusan. Hari ini, ia akan menikah dengan pria yang selama 2 tahun terakhir telah mencuri hatinya, Dennis Ardiansyah. Dennis bukan pria biasa. Ia berasal dari keluarga terpandang di ibu kota, dengan silsilah panjang pengusaha, akademisi, hingga pejabat tinggi negara. Ayahnya seorang diplomat, ibunya mantan rektor universitas ternama, dan 2 kakaknya menjabat posisi penting di pemerintahan. Keluarga Dennis dikenal berpendidikan tinggi, berkelas, dan penuh prestis. Tidak mudah menjadi bagian dari keluarga itu. Tapi Dennis meyakinkan Alia, berulang kali, bahwa cinta mereka cukup untuk menembus batas-batas sosial. Pernikahan mereka digelar di sebuah ballroom hotel mewah. Undangan terbatas, namun berkelas. Nama-nama besar hadir, dari menteri, pengusaha, sampai artis. Alia hanya mengundang segelintir orang, dan tentu saja ibunya, wanita yang menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Duduk di kursi roda berbalut selendang lembut, ibunya tampak tenang di tengah keramaian. Meski tak bisa berdiri, sorot matanya tetap kuat. Bijak, terkendali, namun ada hal yang mengganjal sejak awal. Ibu mertua Alia tampak tak menyambut hangat kedatangan sang ibu. Tatapannya menelusuri kursi roda itu seolah melihat beban, bukan manusia. Ia hanya melempar senyum tipis, lalu buru-buru memalingkan wajah. Sepatah kata pun tak keluar. Alia mencatat itu dalam hati. Meski ia mencoba memaklumi, mungkin belum terbiasa. Hari-hari setelah pernikahan berjalan tenang, tetapi juga dingin. Alia tinggal bersama Dennis di rumah besar milik keluarga Ardiansyah. Di rumah itu, bukan hanya Dennis dan Alia, tapi juga ibu mertua dan salah satu kakak iparnya yang belum menikah. Meski Alia selalu bersikap sopan dan hormat, ada jarak tak kasat mata yang terus mengganggu. Seolah siapa dirinya, dan lebih lagi, siapa ibunya, tak cukup pantas untuk menjadi bagian dari darah biru keluarga besar ini. Satu hari, ibunya menghubungi dan berkata ingin berkunjung ke rumah Dennis. Alia sangat senang dan langsung mempersiapkan segalanya. Ia tahu ibunya tak pernah meminta apapun, jadi ketika sang ibu ingin datang, pasti ada kerinduan yang sudah tak tertahan. Ia menata kamar tamu, menyiapkan makanan kesukaan ibunya, dan memastikan semuanya nyaman. Tapi saat ibunya datang, sambutan dari keluarga Dennis sungguh mengecewakan.
Wah, akhirnya datang juga ibu dari pengantin wanita, ujar ibu mertua dengan suara yang terdengar manis namun tajam. Maaf, saya lupa. Tidak mudah bergerak, ya. Alia menoleh cepat, kaget mendengar ucapan itu. Ibunya hanya tersenyum kecil dan menjawab lembut. Tak apa, Bu. Saya sudah terbiasa. Kakak ipar Dennis ikut menimpali sambil tertawa pelan. Luar biasa, tetap datang walau, ya dengan kondisi begitu. Hati Alia mencelos. Dennis hanya berdiri di dekat pintu, tak menegur, tak membela, bahkan ikut tersenyum. Mata mereka bertemu sebentar, namun Alia melihat sesuatu yang mengganggu. Ketidakpedulian. Setelah ibunya pulang, Alia menegur Dennis. Tapi Dennis hanya menjawab enteng. Itu cuma candaan. Ibu juga nggak bermaksud jahat. Jangan terlalu dibesar-besarkan, Alia. Hari itu, sesuatu berubah dalam diri Alia. Ia mulai melihat dengan mata yang lebih tajam. Keluarga yang dulu ia kagumi mulai terlihat sombong dan merendahkan. Ia sadar, mereka menghargai siapapun hanya jika punya gelar, uang, dan kekuasaan yang terlihat. Ibunya memang lumpuh. Tapi beliau adalah kekuatan terbesar dalam hidup Alia. Sosok yang tidak pernah tampil di media, namun memiliki kendali atas puluhan cabang perusahaan, ratusan ribu karyawan, dan jaringan investasi lintas negara. Tapi semuanya disimpan rapi dalam bayang-bayang. Ayah Alia semasa hidupnya pernah berkata, dalam diam, kita lebih bebas memilih siapa yang mencintai kita karena kita, bukan karena kekayaan kita. Namun, keluarga Dennis adalah contoh jelas bagaimana manusia bisa kehilangan rasa hormat hanya karena terlalu silau oleh nama dan gelar. Dan Alia mulai bertanya dalam hatinya, sampai kapan ia harus diam? Karena ketika harga diri ibunya diinjak, bukan hanya ibunya yang terluka, tetapi seluruh hidup Alia. Pertemuan keluarga besar Dennis adalah acara paling bergengsi yang digelar setiap tahun. Sebuah tradisi turun-temurun di mana seluruh anggota keluarga dari berbagai penjuru negeri, bahkan luar negeri akan berkumpul, mengenakan pakaian terbaik, duduk di meja panjang berlapis kain sutra, dan menikmati hidangan dari restoran bintang 5 yang telah dipesan secara privat. Tahun ini, giliran Dennis dan Alia menjadi tuan rumah. Restoran eksklusif di tengah kota dipilih sebagai tempat pertemuan. Semua reservasi telah dilakukan. Daftar tamu sudah dikonfirmasi. Dennis tampak antusias. Ia selalu bangga memperkenalkan istrinya di depan kolega dan keluarganya. Bukan karena cinta, tapi karena Alia memiliki paras yang cantik dan anggun. Cukup untuk menambah prestis di mata rekan-rekannya. Tapi hari itu, Alia membawa ibunya, sesuatu yang tak disukai Dennis, dan sangat tidak disukai oleh ibu mertuanya. Kamu yakin mau bawa ibu ke acara sebesar ini? Tanya Dennis sebelum mereka berangkat. Alia menatapnya lurus. Kenapa tidak? Dia ibuku, dan dia ingin datang. Dennis hanya menghela napas. Oke, asal kamu siap dengan konsekuensinya. Sesampainya di restoran, semua mata berbalik menatap ketika Alia dan ibunya masuk. Sang ibu dengan anggun didorong menggunakan kursi roda oleh staf pribadi yang memang selalu mendampinginya. Ia mengenakan kebaya modern berwarna biru gelap, riasan tipis, dan senyum tenang yang membuatnya tampak seperti bangsawan. Tapi di mata keluarga Dennis, yang mereka lihat hanyalah seorang wanita tua yang lumpuh dan menjadi beban. Siapa itu? Tanya salah satu tante Dennis, membisik ke adik perempuannya. Itu ibunya Alia, jawab si adik, lalu mengedarkan pandangannya ke sekitar. Aduh, masa orang seperti itu duduk di meja utama? Nanti tamu-tamu salah paham. Iya, harusnya tahu diri. Duduk di belakang saja, saut sepupu lainnya sambil tersenyum sinis. Alia yang duduk di sebelah ibunya mendengar semua itu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tapi ia masih mencoba tenang. Sang ibu, seperti biasa, tetap tersenyum. Ia hanya menyentuh tangan Alia lembut dan berbisik. Diam itu emas, nak. Namun emas pun bisa meleleh di bawah panasnya penghinaan yang terus-menerus. Saat makanan disajikan dan para tamu mulai berbincang, ibu mertua Alia menyisipkan kata-kata tajam yang membuat seluruh meja terdiam. Saya selalu salut pada orang-orang yang tetap semangat meski hidupnya tak sempurna. Seperti ibu Alia, misalnya. Walau terbatas, tetap berani tampil di depan publik. Beberapa orang tertawa kecil. Dennis? Dia hanya menunduk sambil menyeruput wine-nya, pura-pura tidak mendengar. Maaf, ucap Alia sambil menatap tajam ke arah mertuanya. Apa maksud ibu? Oh,
jangan salah paham Alia. Ibu hanya kagum. Butuh keberanian besar untuk duduk satu meja dengan, orang-orang yang punya karir luar biasa seperti kita. Tawa meledak. Bahkan seorang sepupu Dennis menambahkan, harusnya diadakan sesi motivasi khusus dari Ibu Alia. Bagaimana tetap hidup walau tidak berguna. Cukup. Alia menegakkan punggungnya. Suaranya tenang tapi dingin. Saya ingin bertanya satu hal, katanya, membuat seluruh meja terdiam. Apa definisi kalian tentang berharga? Tentang berguna? Iya jelaslah, ujar sepupu Dennis yang tadi tertawa. Punya jabatan, kontribusi, karya nyata. Bukan cuman, duduk dan menonton dunia lewat jendela rumah. Alia menarik napas panjang, lalu menatap satu persatu wajah-wajah sombong itu. Baiklah, katanya pelan. Saya akan perkenalkan kalian pada seseorang. Orang yang diam-diam menggerakkan sebagian besar roda ekonomi di kota ini. Orang yang memberi kalian pekerjaan. Orang yang mungkin kalian pikir rendah, tapi sebenarnya berdiri jauh di atas kalian semua. Beberapa orang mulai saling pandang. Siapa itu? Tanya seorang kerabat Dennis sambil tertawa mengejek. Alia hanya tersenyum. Kalian akan tahu dalam beberapa menit. Dan benar saja. Tak lama kemudian, pintu restoran terbuka. Beberapa pria dan wanita berjas rapi masuk dengan langkah tegas. Mereka adalah para direktur, CEO, dan pemimpin regional dari perusahaan multinasional ternama. Perusahaan yang selama ini memayungi banyak anak usaha, termasuk yang mempekerjakan sebagian dari keluarga Dennis. Mereka menghampiri kursi Ibu Alia. Salah satu dari mereka langsung menunduk dan berkata dengan suara hormat. Selamat malam Ibu Dirut. Kami datang sesuai perintah Anda. Semua mata langsung membelalak. Ibu Alia, wanita lumpuh yang mereka hina habis-habisan, kini berdiri, dalam makna simbolis, jauh lebih tinggi daripada siapapun di ruangan itu. Dan saat itu, Alia hanya menoleh ke Dennis yang wajahnya membeku. Masih mau bilang ibuku tak berguna, suasana restoran berubah drastis. Ruang yang semula riuh oleh canda dan ejekan kini hening seperti kuburan. Para petinggi yang baru saja masuk menghampiri Ibu Alia satu persatu, menyalaminya dengan penuh rasa hormat. Tak sedikit dari mereka bahkan membungkuk dalam-dalam, menyebut Ibu Alia dengan sebutan Madam dan Dirut. Apa ini lelucon? Desis ibu mertua Dennis yang duduk kaku dengan tangan gemetar di pangkuannya. Salah satu pria bersetelan abu-abu berdiri di depan ruangan, mengambil mikrofon yang biasa digunakan restoran untuk pengumuman. Suaranya dalam dan tegas. Selamat malam, para hadirin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Edward Halim, CEO Wilayah Asia Tenggara dari Ananta Group. Beberapa anggota keluarga Dennis langsung menegang. Nama perusahaan itu bukan nama asing. Ananta Group adalah konglomerat besar dengan jaringan bisnis di lebih dari 15 negara, menaungi berbagai industri dari properti, logistik, manufaktur, hingga teknologi. Edward melanjutkan, saya diutus langsung oleh direksi pusat untuk menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada pemilik utama dan pendiri grup kami, Ibu dari Nyonya Alia. Beliau adalah pemegang saham mayoritas sekaligus pendiri Ananta Group, yang selama ini memilih untuk bekerja dari balik layar. Sontak terdengar gumaman tidak percaya dari beberapa kerabat Dennis. Salah satu pamannya, yang ternyata adalah manajer pemasaran di salah satu anak usaha Ananta Group, hampir menjatuhkan gelasnya. Kami tidak datang ke sini untuk pertemuan bisnis, lanjut Edward, melainkan sebagai bentuk penghormatan pribadi kepada beliau, karena kami mendengar adanya ketidaksopanan yang diterima oleh pemilik kami di tempat ini. Wajah Dennis memucat. Ia menoleh ke arah Alia yang berdiri di sisi ibunya, matanya tajam dan penuh amarah yang selama ini disimpannya. Alia, kenapa kamu tidak pernah bilang? Bisik Dennis, nyaris tak terdengar. Alia menoleh dengan senyum getir. Karena aku ingin tahu, apakah kamu bisa mencintai tanpa tahu siapa aku sebenarnya? Ibu mertua Dennis sudah tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Ia mencoba berdiri, lalu berseru. Itu tidak mungkin. Kami tidak pernah tahu perusahaan itu milik keluarga kalian. Jika benar, kenapa selama ini tidak pernah muncul di media? Tidak pernah disebut? Ibu Alia akhirnya berbicara untuk pertama kalinya malam itu. Karena saya tidak butuh pengakuan, ucapnya tenang dari kursi rodanya. Yang saya butuhkan adalah kedamaian dan kejujuran.
Saya belajar bahwa ketika dunia tahu siapa kamu, banyak yang akan mendekat bukan karena cinta, tapi karena haus akan manfaat. Semua terdiam. Alia melangkah ke depan. Dan malam ini, saya memutuskan untuk membongkar segalanya. Bukan karena ingin pamer, tapi karena kesabaran saya sudah habis. Ia menunjuk satu persatu keluarga besar Dennis yang bekerja di perusahaan milik ibunya. Kalian semua bekerja di bawah kepemimpinan ibu saya. Dari paman-paman kalian, sepupu-sepupu kalian, bahkan istri-istri kalian yang menjadi staf manajerial, semua digaji oleh wanita yang kalian hina sebagai tidak berguna. Dan mulai malam ini, Alia mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan menyerahkannya kepada Edward. Saya meminta direksi untuk mencabut semua hak kerja dari siapapun yang secara langsung atau tidak langsung berani menghina ibu saya. Hitung sebagai pelajaran, kalian tak pantas berada di dalam naungan perusahaan kami. Beberapa orang langsung berdiri dari kursi. Tidak, jangan main-main Alia. Keluarga kita butuh pekerjaan itu. Seru salah satu sepupu Dennis. Ibu mertua Dennis mencoba bersikap tenang, walau wajahnya memucat. Sayang, kamu hanya sedang emosi. Jangan membuat keputusan besar saat marah. Kita masih keluarga. Alia menatap wanita itu tajam. Tidak ada keluarga yang menghina keluarga sendiri. Ibu saya adalah segalanya bagi saya. Dia satu-satunya yang tersisa sejak ayah meninggal. Jika kalian menginjak harga dirinya, maka kalian menginjak harga diriku juga. Semua tak bisa berkata-kata. Dennis akhirnya berdiri, mencoba memegang tangan Alia. Aku minta maaf. Aku tak tahu. Kalau aku tahu, kau akan bersikap manis, potong Alia. Seperti yang kau lakukan saat ingin menikahiku. Padahal waktu itu kamu juga tak tahu aku siapa. Kau dan keluargamu hanya peduli pada citra dan status. Dan hari ini, kamu menunjukkan bahwa kamu memang tak pernah mencintaiku, Dennis. Air mata menetes di sudut mata Alia. Tapi ia segera menyekanya. Ibu Alia menatap putrinya dengan tenang, lalu berkata lirih, Alia, kita pulang. Para petinggi dari Ananta Group membuka jalan. Semua orang menatap iring-iringan itu dengan bisu. Tak satu pun dari mereka yang mencoba menghalangi. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah malu, panik, dan penuh penyesalan. Dennis mematung di tempatnya, tak berani mengejar. Sementara ibunya, yang biasanya begitu sombong, tak mampu berkata apa-apa selain duduk dengan tubuh gemetar. Malam itu, di restoran mewah tempat mereka dulu membanggakan status, harga diri mereka hancur lebur. Dan semua karena mereka meremehkan wanita di atas kursi roda, yang ternyata duduk di atas tahta kekuasaan. Rumah megah milik keluarga Dennis kini tak lagi hangat seperti sebelumnya. Sejak kejadian di restoran malam itu, suasana rumah itu dipenuhi diam yang menyesakkan. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi suara sendok dan garpu beradu di meja makan. Tak ada lagi tamu yang datang membawa pujian untuk keluarga yang dulu diagungkan karena karier dan status sosial mereka. Dennis duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, sedangkan ibunya berdiri di balik jendela besar yang menghadap taman. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang baru kehilangan seluruh hidupnya. Alia tidak menjawab pesanku, gumam Dennis pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Kenapa kamu biarkan dia pergi? Sahut ibunya. Suaranya penuh penyesalan dan ketakutan yang terlambat. Dennis hanya menggeleng lemah. Ia bahkan tak sanggup menjawab. Yang ada dalam pikirannya hanya satu. Semua ini salahnya. Alia sudah mengambil semua barangnya malam itu. Tanpa gaduh, tanpa tangis. Hanya tatapan dingin dan satu kalimat terakhir. Mulai hari ini, aku bukan lagi milik rumah ini. Tak ada satupun dari keluarga Dennis yang bisa menahannya. Bagaimana bisa mereka menahan wanita yang selama ini mereka rendahkan? Kini, rumah itu terasa seperti museum kenangan. Penuh bayangan masa lalu yang tak lagi bisa diperbaiki. Di kamar Alia yang sudah kosong, Dennis berdiri diam. Di sudut meja, masih ada satu bingkai foto yang tertinggal. Foto itu adalah satu-satunya yang pernah diambil Alia bersama ibunya dan Dennis. Mereka tampak bahagia di dalamnya, saat senyum masih tulus, dan hati belum ternoda arogansi. Dennis menggenggam bingkai itu erat. Kenapa aku sebodoh itu? Sementara itu, di sisi lain kota, Alia dan ibunya duduk di ruang tamu rumah besar mereka yang selama ini tersembunyi dari publik.
Setelah bertahun-tahun menyembunyikan identitas dan kekayaan demi hidup damai, kini semuanya telah berubah. "Ibu, aku tidak menyesal," kata Alia sambil menggenggam tangan ibunya. Ibu Alia menatap putrinya lembut, meskipun raut wajahnya tetap sendu. "Aku tahu kamu marah, tapi dunia ini terlalu kecil untuk menaruh dendam yang besar." "Bukan dendam, Bu," ucap Alia dengan suara berat. "Ini pelajaran. Untuk mereka, dan untukku juga. Aku harus tahu siapa yang mencintai aku karena aku, bukan karena nama belakang atau isi rekening kita." Ibu Alia mengangguk perlahan. "Dan sekarang kamu tahu, bukan?" Alia menunduk. "Iya, sayangnya aku tahu dengan cara yang menyakitkan." Sejak pengungkapan identitas mereka di restoran, berita tentang wanita misterius di kursi roda pemilik Ananta Group menyebar cepat. Media yang dulunya tak pernah menyebutkan nama Ibu Alia kini memajang wajahnya di halaman depan. Para pemilik saham lain, pengusaha papan atas, bahkan pejabat negara mulai menyadari bahwa wanita yang selama ini tak terlihat itu adalah pengendali kekuasaan bisnis yang mereka semua takuti dan hormati. Namun Ibu Alia tetap bersikap seperti biasa. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan. Ia tetap mengatur bisnis dari kursi rodanya, berbicara pelan melalui rapat daring, dan lebih sering membaca buku di halaman belakang rumah. Ketegasannya hanya muncul saat dibutuhkan. "Mereka sudah mulai mengirim pesan dan surat permintaan maaf," ujar Alia sambil menunjukkan ponselnya. "Termasuk Dennis." "Dan kamu ingin menjawabnya?" tanya ibunya, tenang. Alia menggeleng. "Tidak untuk saat ini. Dia harus tahu bahwa permintaan maaf tidak selalu cukup." Ibu Alia tersenyum kecil. "Putriku yang dulu terlalu baik, sekarang mulai belajar menegakkan kepala." Alia tersenyum samar, lalu memeluk ibunya dari samping. Pelukan itu bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kemenangan yang dibayar mahal dengan luka. Luka karena dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi. Sementara itu, Dennis yang tengah duduk di kamarnya kembali membuka pesan terakhir dari Alia. Bukan pesan panjang, bukan juga kata-kata kasar. Hanya satu kalimat, "Semoga kau bahagia dengan standar yang dulu kau banggakan." Ia menutup ponselnya dan bersandar di dinding. Malam terasa lebih dingin. Bahkan ketika tubuhnya masih berada di rumah yang sama, jiwanya sudah hancur berkeping-keping. Dan untuk pertama kalinya, Dennis tahu rasanya menjadi orang rendahan yang diremehkan. Seperti yang mereka lakukan pada wanita hebat di kursi roda itu. Rumah besar di kawasan elit itu tetap sunyi, meski di dalamnya tersimpan kekuasaan yang mampu menggetarkan dunia bisnis tanah air. Di balik jendela kaca berlapis tirai tipis, Ibu Alia duduk tenang di kursi rodanya. Tangannya yang lemah memegang sebuah buku tua dengan sampul kulit. Matanya menerawang, bukan membaca, melainkan mengingat. Di depannya, Alia sedang menyusun berkas-berkas laporan bulanan. Meski seluruh manajemen bisa mengurusnya sendiri, Alia memilih duduk di sisi ibunya, memastikan ia tetap merasa terlibat. "Ibu?" panggil Alia pelan. "Kenapa dulu ibu tak pernah memperkenalkan diri ke publik?" Ibu Alia menutup buku itu, lalu menatap putrinya dengan sorot yang dalam. "Karena dunia ini kejam, Alia. Dunia lebih menghormati kekuasaan daripada kelembutan, lebih mengutamakan kulit luar daripada jiwa dalam. Dan saat kekuasaan itu tahu siapa kita, mereka datang bukan untuk tulus, tapi untuk mengambil." Alia mengangguk pelan. Ia memahami sekarang. Sang ibu bukan hanya pemilik Ananta Group yang penuh misteri, tapi juga wanita yang sudah melewati banyak luka. Luka yang menjadikannya kuat, namun diam. "Apa ayah pernah tahu bahwa kita akan merahasiakan semuanya?" tanya Alia lagi. Senyum sedih muncul di wajah ibunya. "Ayahmu yang memintanya. Ia tahu dunia akan memanfaatkanku dan kamu. Jadi sebelum ia meninggal, ia minta satu. Sembunyikan kekuatan kita sampai dunia menghinanya." Alia terdiam. Perkataannya terasa seperti ramalan. Karena memang, kini semua telah terjadi. Dunia yang dulu menganggap mereka bukan siapa-siapa, kini sujud di kaki wanita lumpuh yang selama ini mereka remehkan. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang rumah mereka. Alia menatap kamera CCTV dengan kening berkerut. "Itu mobil Dennis," ucap Alia dingin. "Ia datang lagi?" tanya sang ibu. Alia mengangguk. "Minggu ini sudah ketiga kalinya, tapi aku tidak pernah izinkan masuk." Ibu Alia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap wajah putrinya. Wajah yang dulu begitu lembut, kini penuh luka yang belum kering.
Biarkan dia masuk, ujar ibunya akhirnya. Tapi aku ingin bicara dengannya, sendiri. Alia menatap ibunya dengan kaget. Ibu yakin? Iya. Karena sebelum kamu menutup lembaran itu, aku ingin membantumu melipatnya dengan tenang. Beberapa menit kemudian, Dennis masuk ke ruang tamu. Ia tampak berbeda. Rambutnya berantakan, matanya cekung, dan tubuhnya kurus. Ia seperti seseorang yang telah kehilangan arah hidupnya. Saat melihat wanita yang dulu ia hina duduk dengan tenang di kursi roda, Dennis langsung berlutut. Ibu, saya minta maaf, saya tidak tahu. Ibu Alia hanya menatapnya, tenang namun menusuk. Kamu tahu, Dennis, ucapnya pelan. Lidah bisa lebih tajam dari pedang. Tapi manusia baru sadar setelah darahnya sendiri yang mengalir. Dennis menggigit bibirnya, matanya mulai basah. Saya salah, Bu. Saya terlalu sombong. Saya ingin memperbaiki semuanya. Dengan apa? Dengan permintaan maaf? Sahut Ibu Alia, nadanya tetap lembut namun tajam. Kamu mempermalukan putriku di depan keluargamu. Kamu biarkan dia disiksa oleh kata-kata mereka, sementara kamu tertawa bersama mereka. Saya bodoh. Tidak, kamu bukan bodoh. Kamu hanya terlalu sibuk menjaga status hingga lupa siapa yang kamu genggam. Dennis tak sanggup menatap lagi. Ia terisak pelan. Untuk pertama kalinya, ego yang dulu membentengi dirinya kini runtuh total. Ibu Alia menarik napas panjang, lalu berkata dengan tegas, Pergilah, Dennis. Jangan datang lagi. Jangan ganggu anakku. Biarkan dia hidup dalam damai yang tak pernah kamu beri. Dennis mencoba bicara, tapi wanita di hadapannya hanya menggeleng. Tak ada lagi ruang untuk maaf. Tak ada lagi pintu yang bisa diketuk. Saat pintu tertutup di belakangnya, Dennis tahu, tak ada jalan kembali. Di dalam, Alia menunggu ibunya dengan cemas. Saat sang ibu kembali, Alia bertanya, Ibu bicara apa saja dengannya? Cukup untuk menutup cerita lama. Jawab ibunya sambil tersenyum. Sekarang giliranmu menulis bab baru. Alia tersenyum, walau matanya berkaca-kaca. Ia memeluk ibunya erat. Pelukan dua perempuan kuat yang pernah diremehkan dunia, tapi kini berdiri paling tinggi. Langit sore tampak kelabu ketika Dennis kembali ke rumah ibunya. Wajahnya penuh kelelahan, bukan karena fisik, melainkan karena batin yang terkoyak. Sudah berhari-hari ia mencoba mencari Alia. Datang ke rumah, mengirim pesan, menunggu di depan gerbang, dengan harapan bisa bicara, walau hanya semenit. Namun semua itu sia-sia. Ibu, serunya begitu masuk ke rumah mewah mereka. Kenapa semua ini bisa terjadi? Bu Melanie, ibunya, sedang duduk di sofa sambil membaca majalah bisnis. Ia menoleh pelan, lalu meletakkan majalah itu di meja. Kau datang lagi dengan wajah seperti pecundang, ucapnya datar. Dennis mendengus. Ini salah kita. Kita menghina mereka. Kita bahkan menertawakan mereka saat mereka bicara jujur. Karena kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya, sahut Bu Melanie enteng. Itulah masalahnya, Bu. Dennis membentak. Kenapa kita selalu menilai orang dari kulitnya saja? Dari status sosial, dari apa yang kelihatan di mata umum. Padahal, Ibu Alia itu, dialah yang menggaji hampir separuh keluarga besar kita. Dan sekarang dia sudah memecat semuanya, gumam Bu Melanie. Keluarga kita porak-poranda, pamanku kehilangan jabatan direksi, sepupumu tak punya jabatan lagi di kantor pusat Jakarta. Bahkan aku baru tahu bahwa klinik tempat aku jadi komisaris. Itu milik jaringan rumah sakit mereka. Dennis duduk, wajahnya tertunduk dalam. Mereka hancurkan kita, Bu, dan mereka bisa. Karena kita mulai duluan, ujar ibunya lirih. Kita yang menghina duluan. Kita yang menertawakan mereka. Henning menggantung cukup lama, hingga tiba-tiba ponsel Dennis bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu petinggi perusahaan, yang dulu sangat segan padanya, namun sekarang menolaknya mentah-mentah. Kami diminta untuk memutus semua kerjasama dengan pihak keluarga Tuan Dennis. Mohon pengertian dan jangan menghubungi lagi. Dennis menatap layar ponsel itu cukup lama, lalu melemparnya ke lantai dengan frustrasi. Alia takkan memaafkanku, gumamnya. Dia sudah muak dan sekarang dia pergi. Di sisi lain kota, di lantai tertinggi gedung Ananta Group yang berlapis kaca, Alia berdiri memandangi pemandangan metropolitan yang gemerlap. Di balik kaca itu, dia terlihat seperti wanita biasa.
Namun di dalam ruangan itu, dia adalah pewaris sah dari salah satu kerajaan bisnis paling kuat di negeri ini. "Ibu ingin kamu memimpin cabang luar negeri," ucap sang ibu yang masuk perlahan dengan kursi rodanya. Alia menoleh. "Cabang mana?" "Swiss. Itu jaringan logistik utama. Banyak proyek baru di sana. Dan kamu, sudah waktunya mengambil tempatmu." Alia mengangguk pelan. Tak ada keraguan di wajahnya. Luka hatinya telah menguatkannya lebih dari apapun. "Bagaimana dengan sisa keluarga Dennis?" tanya Alia tiba-tiba. Beberapa sudah menyadari kesalahan, tapi banyak juga yang belum bisa menerima kenyataan bahwa mereka dijatuhkan oleh wanita lumpuh dan anaknya, jawab sang ibu dengan senyum tipis. Alia menarik napas panjang. "Aku tidak menyesal sudah mengungkapkan semuanya di restoran itu. Mereka perlu tahu bahwa tidak semua kekuatan tampak mencolok, dan tidak semua kelemahan pantas dihina." "Aku bangga padamu, Nak," kata ibunya lembut. "Kamu tidak hanya mempertahankan harga diri kita, tapi juga memberi pelajaran yang takkan mereka lupakan seumur hidup." Alia tersenyum kecil. "Aku hanya ingin dunia belajar satu hal, Bu. Jangan remehkan orang yang diam. Karena bisa jadi, diamnya adalah persiapan untuk membungkam dengan elegan." Sementara itu, di sebuah ruangan kecil yang suram, Dennis termenung di depan laptop. Ia membuka berita bisnis yang mengulas tentang pemilik misterius Ananta Group yang akhirnya muncul di publik. Alia dan ibunya. Wajah Alia menghiasi seluruh laman utama. Mengenakan blazer hitam dan tatapan tajam, ia tampak sangat berbeda dengan wanita sederhana yang dulu menjadi istrinya. Dennis mengusap wajahnya yang kusut, hatiku mencelos. Dulu, ia memiliki wanita sehebat itu. Tapi karena kesombongan dan kebutaan status, ia malah kehilangan segalanya. Kini, tidak ada satupun dari keluarga mereka yang bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Nama mereka tercoreng. Bisnis kecil mereka bangkrut satu persatu. Semua koneksi terputus. Mereka benar-benar dihancurkan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan fakta yang tak terbantahkan. Penyesalan itu membunuhnya perlahan, tapi tak ada lagi yang bisa ia perbaiki. Alia sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Pagi itu, cahaya matahari menembus kaca jendela gedung Ananta Group, menyinari meja kerja panjang yang dipenuhi dokumen-dokumen penting. Alia duduk dengan tegap, mengenakan setelan formal berwarna krem yang elegan. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam memandang grafik-grafik pertumbuhan dan laporan investasi di tangannya. Hari ini adalah hari penting. Hari di mana Alia resmi diumumkan sebagai CEO baru Ananta Group, menggantikan sang ibu yang kini menjadi komisaris utama. Transisi kekuasaan itu memang telah dirancang lama, tapi setelah peristiwa penghinaan yang dialaminya dan ibunya, Alia tak lagi ragu mengambil kendali penuh. Di hadapannya berdiri jajaran direksi dari berbagai cabang dan negara. Semua berdiri dengan kepala tertunduk, hormat. Tak ada yang berani meremehkan gadis muda yang dulu dianggap istri biasa dari keluarga terpandang itu. Kini, dialah sang pengendali pusat, pewaris sah kerajaan bisnis tersembunyi yang selama ini hanya dibicarakan dalam bayang-bayang. "Mulai hari ini, kita akan memperluas ekspansi digital di Asia Tenggara," ucap Alia lantang di rapat besar itu. "Kita akan fokus pada otomasi distribusi dan penguatan logistik maritim. Saya harap semua divisi bergerak cepat." "Siap, Bu Alia," jawab para kepala divisi serempak. Di sela-sela rapat, asisten pribadinya, Hana, menyodorkan berkas bersegel. Alia membukanya. Di dalamnya, laporan menyeluruh tentang keluarga besar Dennis. Nama-nama mereka yang dipecat, aset yang memburuk, dan bisnis kecil yang mulai bangkrut karena pemutusan jaringan kerjasama oleh Ananta Group dan mitra-mitra globalnya. Alia memandang dokumen itu sejenak, lalu menutupnya. "Simpan di arsip. Tidak perlu ditindaklanjuti. Mereka sudah cukup hancur," ucapnya tenang. Namun dalam hatinya Alia tahu, luka ibunya tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dihina sebagai wanita lumpuh, yang tidak pantas duduk satu meja adalah tamparan yang tak bisa dibayar dengan sekadar pembuktian status. Sementara itu, Dennis duduk di kursi ruang tamu rumah kecil yang kini ia sewa bersama ibunya. Rumah mewah mereka dulu telah dijual untuk menutup utang. Televisi menyiarkan berita tentang konferensi pers besar-besaran Ananta Group yang akan digelar malam ini di Hotel Bintang 5 milik keluarga Alia sendiri. "Dia benar-benar berubah,"
ujar Dennis lirih, memandang layar yang menampilkan Alia bersalaman dengan duta besar negara asing. Bu Melanie duduk lemas di sampingnya. Tubuhnya makin kurus karena stres dan tekanan publik. Semua orang menjauhi kita. Bahkan sahabat-sahabat ibu tak menjawab pesan lagi. Dennis memejamkan mata. Ia ingat jelas wajah ibunya yang menghina ibunda Alia di restoran itu. Menertawakannya karena di kursi roda, berkata bahwa ia tak pantas bersama orang sukses. Tapi siapa yang sekarang benar-benar sukses? Siapa yang mengendalikan dunia mereka? Malam itu, ballroom hotel utama Ananta Group penuh dengan tamu penting. Pemimpin negara, pengusaha internasional, tokoh media. Alia tampil memukau dengan gaun putih modern dan sorot mata percaya diri. Ia naik ke podium, lalu membuka sambutannya dengan suara tenang tapi berwibawa. Saya tumbuh besar dengan satu pelajaran penting dari ibu saya. Kekuatan terbesar adalah ketika kita tak perlu terlihat kuat untuk sebenarnya sangat kuat. Seluruh ruangan hening menyimak tiap katanya. Ibu saya adalah segalanya bagi saya. Ia membesarkan saya sendirian, dari atas kursi rodanya, sambil membangun kerajaan bisnis global yang tak diketahui banyak orang, karena kami memilih untuk tidak menampakkan diri. Bukan karena takut, tetapi karena kami tahu, orang yang melihat dengan mata saja seringkali buta terhadap yang sebenarnya. Alia mengangkat kepalanya, menatap kamera media nasional yang merekam. Dan hari ini, saya berdiri di sini, bukan untuk pembalasan, tapi untuk menjadi pengingat bahwa harga diri tidak bisa ditakar dari kaki yang tak bisa berdiri, melainkan dari hati yang tak pernah goyah. Tepuk tangan menggema. Beberapa tamu terlihat menahan haru. Di sudut ruangan, Dennis berdiri diam. Ia datang tanpa diundang, berhasil masuk dengan bantuan teman lamanya yang bekerja di bagian keamanan. Dari jauh, ia menatap Alia yang kini berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah ia kenal. Air matanya menetes tanpa suara. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk wanita luar biasa yang pernah ia miliki tapi tak pernah ia hargai. Dan yang paling menyakitkan, dia tahu, tak ada satupun permintaan maaf yang bisa menghapus dosa dari kesombongan dan penghinaan yang dulu ia lakukan. Malam itu, usai konferensi pers megah di ballroom hotel, Alia berdiri di balkon kamar suite tertinggi, memandangi gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Angin malam membelai rambut panjangnya, dan pikirannya masih dipenuhi bayang-bayang kejadian beberapa minggu terakhir. "Ibu sudah tidur?" tanya Alia tanpa menoleh, saat mendengar suara langkah masuk dari arah pintu. Hana, asisten pribadinya, mengangguk. "Sudah, Bu, beliau terlihat tenang malam ini." Alia menghela napas. Syukurlah. Diam-diam, Alia menyimpan banyak luka dari penghinaan terhadap ibunya. Di depan publik, ia terlihat tegar dan tak tergoyahkan. Tapi di balik pintu tertutup, hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Ia bukan hanya membela nama baik ibunya, tetapi juga harga diri semua orang yang sering diremehkan karena keterbatasan fisik. "Surat dari pengacara sudah datang?" tanya Alia kemudian. "Sudah, Bu. Surat perceraian juga sudah ditandatangani, Dennis. Sidang tinggal menunggu tanggal. Kalau ibu ingin mempercepat proses, kami bisa ajukan percepatan," jawab Hana profesional. Alia mengangguk pelan. "Tidak perlu. Biarkan sesuai jadwal. Aku ingin mengakhiri semuanya secara elegan, tanpa drama, tanpa tangisan, hanya penutup yang tenang." Hana ragu-ragu sejenak. "Bu, apakah ibu yakin tidak ingin memberi kesempatan kedua pada Pak Dennis?" Pertanyaan itu membuat Alia terdiam. Matanya menerawang jauh ke lampu-lampu jalanan yang bergerak seperti aliran kenangan. "Aku tidak pernah berharap dia menyembah atau memohon. Aku hanya ingin dia membelaku sekali saja. Saat ibunya menghina ibuku. Saat keluarga besarnya menginjak-injak harga diri kami. Tapi dia malah ikut tertawa. Itu cukup untuk membuatku tahu siapa dia sebenarnya," jawab Alia tenang, namun mantap. Sekali seseorang memilih untuk diam saat kebenaran diinjak, maka dia tak pernah benar-benar mencintaiku. Di rumah sewa sederhana yang kini menjadi tempat tinggal Dennis dan ibunya, suasana sangat berbeda. Dinding kusam, cahaya lampu kuning yang redup, dan meja makan kecil dengan makanan sederhana membuat kontras yang mencolok dibandingkan kehidupan mereka dulu yang bergelimang kemewahan. Bu Melanie termenung menatap televisi yang menayangkan cuplikan sambutan Alia tadi malam. Matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia menangis bukan karena kehilangan harta, tetapi karena kehilangan harga diri. Alia, itu gadis yang kuat, ucapnya pelan. Denise duduk di lantai, bersandar di dinding, wajahnya tirus, dan tatapannya kosong. Aku bodoh, gumamnya. Aku membiarkan orang-orang menertawakan ibunya. Aku sendiri yang ikut menyakiti dia. Padahal, dia hanya ingin diterima. Ia menengadahkan kepala, mencoba menahan air mata. Dia takkan pernah kembali, Bu, dan aku pantas untuk itu. Beberapa hari kemudian, surat undangan dari stasiun televisi nasional datang ke meja Alia. Mereka ingin Alia hadir dalam program eksklusif yang mengupas kisah luar biasa di balik Ananta Group. Seluruh negeri telah membicarakan ibu Alia yang lumpuh, dan bagaimana perusahaan raksasa itu berdiri diam-diam tanpa pernah masuk daftar Forbes ataupun media manapun sebelumnya. Alia menolak semua wawancara. Tapi untuk kali ini, ia berpikir 2 kali. Ia melihat ke arah ibunya yang duduk di kursi rodanya sambil merapikan album foto keluarga mereka. Wajah ibunya terlihat lebih cerah akhir-akhir ini. Ia tahu, ibunya bangga. Ibu, menurut ibu, aku harus terima wawancara ini? Ibunya menoleh, tersenyum lembut. Kalau itu bisa memberi suara untuk mereka yang selama ini dihina hanya karena tampilan luar, maka lakukanlah. Tapi bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menjadi pengingat. Alia mengangguk. Hari wawancara pun tiba. Dengan gaun biru lembut dan make-up yang sederhana, Alia tampil di hadapan kamera. Pembawa acara memulai sesi dengan pertanyaan hangat, namun pada akhirnya mengarah ke topik paling sensitif. Kejadian di restoran dan hinaan terhadap ibunya. Apakah Bu Alia pernah berpikir untuk memaafkan mereka? Alia tersenyum tipis. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi saya tak ingin hidup saya diatur oleh kebencian. Saya memaafkan. Tapi saya juga memilih untuk tak membiarkan mereka berada di hidup saya lagi. Ada harga dari sebuah penghinaan. Dan harga itu harus dibayar dengan kehilangan. Satu kalimat itu menjadi viral. Di seluruh negeri, orang mulai membuka mata. Banyak yang mengaku pernah meremehkan orang karena penampilan, kondisi fisik, atau status sosial. Cerita Alia dan ibunya menjadi pelajaran besar tentang kekuatan tersembunyi dan harga diri. Dan untuk Denise, kalimat itu adalah pisau terakhir yang menancap ke hatinya. Ia menatap layar televisi, lalu mematikan siaran itu. Ia tak tahan lagi. Tapi semuanya sudah terlambat. Setelah wawancara eksklusif Alia ditayangkan, perhatian publik mulai terpusat padanya. Masyarakat luas merasa terinspirasi oleh keteguhan hati dan keberanian wanita muda ini, yang memilih untuk mengungkapkan kebenaran bukan dengan cara yang penuh amarah, tetapi dengan cara yang elegan dan bijaksana. Media sosial pun dipenuhi dengan dukungan untuknya, sementara keluarga besar Denise mulai merasakan dampak dari penghinaan yang pernah mereka lontarkan terhadap ibunya. Namun bagi Alia, hidup tidak sesederhana sorotan kamera dan pujian. Ada hal yang lebih mendalam yang ingin ia ungkap, sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu ibunya, sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada suaminya, Denise. Kali ini, Alia merasa saat yang tepat untuk membuka tabir kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hari itu, Alia mengajak ibunya untuk berjalan-jalan ke taman pribadi mereka yang luas. Pohon-pohon besar dengan cabang-cabang lebat melambangkan kedamaian yang selama ini mereka cari. Mereka duduk di bangku taman yang terletak di sudut paling tenang. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk kembali ke kantor Ananta Group. Ia tahu bahwa keputusan besar akan segera datang. Ia harus mengambil alih sepenuhnya kendali perusahaan, memperkenalkan dirinya ke dunia dengan cara yang berbeda, cara yang lebih terbuka, tanpa lagi bersembunyi dalam bayang-bayang. Pada saat yang sama, Denise dan ibunya sedang berusaha keras untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Namun, mereka tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa Alia sudah menutup pintu mereka untuk selamanya. Alia berjalan menyusuri lorong kantor, melangkah mantap menuju ruang kerjanya. Setiap langkahnya dipenuhi keyakinan, namun dalam hatinya ada perasaan haru yang tak bisa ia hindari. Sudah begitu banyak yang terjadi dalam hidupnya, dari pernikahan yang penuh dengan manipulasi hingga kini, mengendalikan perusahaan terbesar yang dimiliki oleh ibunya, yang telah lama ia sembunyikan. Semua perubahan ini datang dengan harga yang mahal, tetapi ia merasa bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan yang harus ia lalui.
Di ruang kerjanya, Alia memandang keluar jendela. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota yang bersinar terang di malam hari. Ada rasa kebanggaan yang tumbuh dalam dirinya, tetapi juga kesedihan. Ia tahu, perubahan besar ini tidak hanya membawa dampak positif bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang selama ini merasa mereka tak bisa tergantikan, seperti Dennis dan keluarganya. Mereka kini berada di jurang kehancuran. Namun Alia sadar bahwa ia tidak bisa membiarkan masa lalu menghalangi masa depannya. Keluarga Dennis yang dulu begitu menghina dirinya dan ibunya, kini menjadi beban di hatinya. Ia telah mengubah kehidupan mereka, tetapi di balik itu semua, ada luka yang tak mudah untuk sembuh. Dennis yang dahulu ia cintai, kini hanyalah bagian dari kisah yang telah berakhir. Cinta itu telah hilang, digantikan dengan amarah dan rasa kecewa. Keesokan harinya, sebuah keputusan besar harus diambil. Alia mengadakan pertemuan penting dengan para petinggi Ananta Group. Mereka tahu bahwa Alia adalah seorang pemimpin yang tangguh dan tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan, tetapi kali ini suasana di ruang rapat sedikit berbeda. Ada keheningan yang terjalin, seolah mereka semua menunggu sesuatu yang lebih dari sekedar pernyataan rutin. Alia berdiri di depan mereka, memandang satu persatu. Ia tersenyum tipis, tetapi matanya tetap tegas. Saya ingin mengumumkan keputusan besar. Kita tidak akan hanya berhenti di sini. Ananta Group akan berkembang lebih jauh lagi. Kita akan membuka cabang-cabang baru di luar negeri, dan saya akan memimpin perusahaan ini untuk menjadi yang terdepan di dunia. Semua petinggi di ruangan itu terdiam sejenak sebelum akhirnya memberikan tepuk tangan meriah. Mereka menyadari bahwa Alia bukanlah pemimpin biasa. Keputusan yang ia buat membawa harapan baru, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi untuk seluruh orang yang bekerja di dalamnya. Alia sudah menciptakan era baru yang penuh peluang dan tantangan. Alia duduk di ruang kerjanya yang besar, dikelilingi oleh tumpukan laporan dan dokumen penting. Sebelumnya, ruang ini terasa seperti tempat yang penuh, dengan beban dan tanggung jawab besar yang harus dipikul. Namun kini ada rasa ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu, perjalanan yang penuh dengan drama dan pengkhianatan itu telah mencapai titik akhir. Dan ini adalah saatnya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ibunya yang kini tinggal bersamanya terlihat lebih ceria. Meskipun kondisinya yang tak bisa bergerak dari kursi roda, ia selalu memberikan dukungan dan semangat tanpa henti. Perempuan yang begitu tangguh itu tak pernah mengeluh, meski banyak hal yang harus ia hadapi. Begitu pula dengan Alia, ia merasa lebih kuat setiap harinya, mengetahui bahwa ia tidak sendirian. Pagi itu, Alia menerima laporan dari para eksekutif perusahaan tentang perkembangan terbaru. Ananta Group kini mulai merambah pasar internasional. Setiap cabang yang dibuka di luar negeri mendapatkan sambutan yang luar biasa. Keputusan besar yang Alia buat untuk mengembangkan perusahaan telah membawa hasil yang luar biasa. Ia merasa puas dengan kemajuan ini. Namun ia tahu ini hanya langkah pertama. Ia ingin membawa Ananta Group menjadi lebih dari sekadar perusahaan besar. Ia ingin perusahaan ini menjadi simbol kekuatan dan integritas. Di tengah kesibukannya, sebuah panggilan telepon masuk. Alia mengangkatnya tanpa ragu. Ternyata, itu adalah salah satu dari petinggi perusahaan yang menginformasikan bahwa mereka telah menyelesaikan rencana ekspansi ke beberapa negara Eropa. Ini luar biasa, Alia. Ujar petinggi tersebut dengan suara penuh semangat. Kami yakin Ananta Group akan menjadi nama besar di dunia internasional. Kami semua sangat percaya pada visi Anda. Alia tersenyum mendengar kata-kata itu. Amanisha Dana hasil dari kerja keras. Dan keputusan berani yang ia ambil beberapa bulan lalu. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tetapi ia sudah menemukan jalannya. Namun di sisi lain, ia masih tak bisa melupakan kejadian yang terjadi dengan Dennis dan keluarganya. Mereka mungkin sudah berada di luar hidupnya, tetapi rasa marah dan kecewa itu tetap membekas. Alia tahu ia tidak bisa melupakan semuanya begitu saja, tapi ia tidak ingin membiarkan perasaan negatif itu menghalangi kesuksesan yang tengah ia raih. Ia harus maju dan melupakan masa lalu yang hanya menyakitkan. Hari berikutnya, Alia memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Ini adalah langkah besar, bukan hanya untuk pengumuman ekspansi perusahaan, tetapi juga untuk membuka diri kepada publik. Setelah bertahun-tahun bersembunyi dalam bayang-bayang, kini saatnya Alia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia ingin dunia tahu bahwa ia bukan hanya seorang wanita misterius, tetapi seorang pemimpin yang memiliki kekuatan dan visi yang jelas. Di ruang konferensi pers, Alia berdiri di depan banyak wartawan, fotografer, dan beberapa eksekutif perusahaan yang mendampingi. Dengan percaya diri, ia memulai pernyataannya. Selamat pagi. Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah momen penting bagi Ananta Group.
Kami dengan bangga mengumumkan bahwa perusahaan ini kini memiliki cabang di berbagai belahan dunia. Tetapi, ini bukan hanya tentang ekspansi bisnis. Ini juga tentang membuka halaman baru dalam hidup saya. Wartawan mulai memperhatikan dengan penuh perhatian. Beberapa di antara mereka terkejut mendengar kata-kata Alia. Ia melanjutkan, "Selama bertahun-tahun, saya memilih untuk hidup dalam bayang-bayang. Namun hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada dunia. Saya adalah Alia, dan saya adalah pemimpin di Ananta Group." Seiring dengan pernyataan itu, para wartawan mulai mencatat dan mengarahkan kamera ke arah Alia. Beberapa bahkan mulai bertanya-tanya lebih dalam tentang kehidupannya yang misterius. Alia tersenyum tipis. Ini adalah awal dari perjalanan baru, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk Ananta Group. Kami akan terus maju dengan prinsip yang saya pegang, integritas, kerja keras, dan kesempatan untuk semua. Setelah konferensi selesai, banyak yang memberikan apresiasi pada Alia atas keberaniannya untuk membuka diri. Tak lama kemudian, berita tentang dirinya mulai tersebar luas, dan ia akhirnya dikenal oleh publik, bukan hanya sebagai wanita yang misterius, tetapi sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Beberapa minggu setelahnya, Alia menerima kabar yang datang dari tempat yang tak pernah ia harapkan. Keluarga Dennis. Mereka meminta untuk bertemu. Alia ragu sejenak. Namun, setelah mempertimbangkan semuanya, ia memutuskan untuk memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Di sebuah kafe kecil, Alia duduk berhadapan dengan Dennis dan ibunya. Mereka terlihat teramat menyesal. Dennis, yang sebelumnya begitu penuh dengan keangkuhan, kini tampak rendah hati. "Alia, kami ingin meminta maaf," kata ibunya dengan suara bergetar. "Kami tahu kami telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kami tidak bisa membayangkan betapa sulitnya bagi kamu dan ibumu." Alia menatap mereka dengan tenang. "Kalian mungkin merasa menyesal sekarang, tapi itu tidak mengubah apa yang telah terjadi. Saya sudah melangkah jauh dari semua itu. Namun, saya berharap kalian bisa belajar dari pengalaman ini." Dennis menunduk, merasa malu. "Kami sangat menyesal, Alia. Kami tahu tak ada kata yang bisa membenarkan apa yang kami lakukan. Tapi, bisakah kamu memaafkan kami?" Alia terdiam sejenak. Ia melihat ada perubahan dalam sikap mereka. Tetapi, itu tidak cukup untuk mengubah kenyataan. "Saya sudah memaafkan kalian, tapi itu tidak berarti kita bisa kembali seperti dulu. Saya sudah melanjutkan hidup saya, dan kalian harus melakukan hal yang sama." Alia berdiri dan menatap mereka sekali lagi. "Ingat, yang paling penting adalah bagaimana kalian akan bertindak sekarang. Itu yang akan menentukan masa depan kalian." Alia meninggalkan kafe itu dengan perasaan lega. Ia tahu bahwa pertemuan itu adalah langkah terakhir dalam menutup babak kelam dalam hidupnya. Dengan itu, ia benar-benar bisa melangkah maju tanpa beban masa lalu. Alia kembali ke rumah, di mana ibunya menunggunya dengan senyum hangat. Mereka berdua tahu bahwa hidup mereka kini akan penuh dengan kebahagiaan dan harapan baru. Alia melanjutkan perjalanan sebagai pemimpin di Ananta Group, sementara ibunya selalu ada di sisinya, memberikan dukungan tanpa henti. Mereka kini memiliki segala yang mereka inginkan, bukan hanya dari segi kekayaan, tetapi juga dari segi kebahagiaan sejati. Alia telah menemukan kedamaian dalam dirinya, dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ia raih. Cerita Alia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari status sosial atau kekayaan, melainkan dari integritas, keteguhan hati, dan keberanian untuk bertindak dengan benar, meskipun itu berarti menghadapi tantangan besar. Terkadang, kita harus berdiri teguh dalam keyakinan kita, meskipun banyak orang di sekitar kita meremehkan atau mencoba menjatuhkan kita. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai dan memperlakukan orang dengan adil, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Penghinaan dan penilaian berdasarkan status atau penampilan bisa sangat menyakitkan dan berdampak besar pada hidup seseorang. Setiap orang, terlepas dari apa yang mereka miliki atau tidak miliki, layak dihargai dan diperlakukan dengan rasa hormat. Yang terpenting, kita belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi itu adalah langkah untuk melepaskan beban emosi negatif yang dapat menghalangi kebahagiaan kita. Alia memilih untuk memaafkan dan melangkah maju
meskipun masa lalu tidak bisa diubah. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam hidup, kita harus berani mengambil langkah besar, berdiri untuk diri kita sendiri, dan menjaga prinsip yang benar, karena pada akhirnya, itulah yang akan membawa kita pada kebahagiaan sejati dan kedamaian batin. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.